Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada minggu ketiga Trinitatis 28 Juni 2020 tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dengan topik membangun keluarga bahagia. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, semua kita pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Meskipun kenyataannya tidak semua keluarga selalu berbahagia. Ada juga keluarga yang tragis dan sedih, hancur, berantakan, bercerai, dan lain sebagainya. Semoga di tengah COVID-19 ini, rumah tangga kita semua tetap berbahagia. Saudaraku, Kolose adalah satu kota di Asia Kecil di timur Efesus. Pendiri gereja ini bukanlah Paulus, namun Paulus mengutus Epafras ke sana sebagai tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga keutuhan jemaat itu. Jemaat Kolose bertumbuh maju dalam iman dan kasih. Paulus berharap iman jemaat tetap kokoh dan berakar dalam Kristus. Melalui Epafras, Paulus mengetahui pergumulan hidup jemaat Kolose, tantangan ajaran sesat, baik tentang Gnostik maupun Judaisme, seperti paham sunat untuk beroleh keselamatan. Kiatnya adalah dengan memberi diri dibaharui oleh Kristus. Dia masuk dan diam di dalam roh kita dan menjadi segala sesuatu bagi kita. Setiap orang percaya haruslah berakar dan dibangun di dalam Dia. Perhatikan, lebih dahulu ditulis berakar, barulah dibangun. Mengapa? Karena akar menentukan kualitas pertumbuhan. Bangunan yang kokoh tidak dapat terpisah dari fondasi. Bangunan orang percaya harus berada di akar atau fondasi yang sama, tidak di tempat atau fondasi yang lain. Berakar dalam bahasa Yunani disebut dengan erizomenoi. Laksana tanam-tanaman, akarnya tertancap di tanah untuk mengambil suplai makanan sehingga tumbuh dan berkembang. Bila akar lepas dari tanah, dicabut atau tercabut, maka tanaman itu akan mati. Berakar tertancap ke tanah adalah jaminan dia hidup atau tidak. Saudaraku yang kekasih, demikianlah halnya dengan keluarga yang berbahagia. Jangan sampai imannya tercabut
supaya dia tetap hidup. Keluarga harus senantiasa berakar dan dibangun di dalam Kristus. Keluarga bahagia hanya mungkin terjadi bila firman Tuhan menjadi fondasi dalam hidup mereka. Keluarga yang hancur berantakan sekalipun pasti dapat utuh, pulih, dan diikat kembali bila keluarga tersebut hidup dalam kehendak Tuhan. Di tengah tantangan COVID-19, firman Tuhan mengingatkan segenap komponen keluarga untuk sungguh-sungguh membangun keluarga bahagia dengan cara pertama, hendaklah para istri tunduk kepada suaminya secara rela, sebagaimana di hadapan Tuhan. Kasih istri kepada Tuhan menjadi dasar kerelaan istri menundukkan diri kepada suami, bukan karena terpaksa, apalagi dipaksa. Tunduk bukan dalam arti underbow kepada suami, tetapi sebagai mitra atau penolong yang sepadan. Istri menaati suami yang taat kepada Tuhan. Istri setia menolong suami untuk membangun keluarga bahagia sepadan dengan kehendak Tuhan, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, bahkan menyerahkan dirinya baginya. Tunduk dalam bahasa Yunani disebut dengan hupotassomenoi. Tunduk dalam rasa takut akan Allah. Istri bukan menjadi kelas 2 dibanding laki-laki. Bukan pula menjadi bahan komoditi seolah dapat dikomersilkan, misalnya bila disalahartikan seperti makna tuhor niboru dalam budaya Batak. Dalam keluarga, hendaklah para istri menjadi penolong, bukan menjadi perongrong. Kedua, suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Suami sebagai imam dan kepala keluarga bertanggung jawab untuk membangun keluarga bahagia. Dia harus mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Satu implementasi mengasihi adalah tidak berlaku kasar. Berlaku kasar apalagi sadis merupakan kegagalan dalam membangun keluarga. Bertindak kasar bukanlah buah roh, apalagi cermin seorang suami Kristiani. Selain ketidakmampuan untuk berdialog, itu adalah pelecehan terhadap sesama. Kiranya segala tindakan kasar kepada perempuan semakin jauh dari kita semua. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kekerasan dengan kekerasan. Sebab bila demikian, kejahatan dan kekerasan akan semakin merajalela. Ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tua. Taat kepada orang tua bukanlah terutama kehendak orang tua, tetapi kehendak Allah. Ketika anak-anak mendengar dan menaati orang tua, yang pertama-tama dia lakukan di situ adalah kehendak Allah, bukan kehendak orang tua. Anak-anak kiranya tidak pilih kasih kepada ayah atau ibu, dan orang tua juga tidak pilih kasih kepada anak. Seperti Esau lebih disayangi ayahnya, dan Yakub lebih disayangi ibunya. Marilah menjauhi. Yang ini anak papa, yang itu anak mama. Jangan sampai ada anak mama
kontra anak papa. Tantangan COVID-19 bisa saja merusak sendi-sendi kebahagiaan keluarga. Ayah misalnya mungkin saja tidak lagi beroleh penghasilan sebagaimana biasanya. Alangkah bahagianya keluarga bila istri menjadi lebih hemat dan lebih kreatif dalam menopang rumah tangga. Anak-anak turut memaklumi keadaan keluarga, belajar hemat dan menahan diri. Sesama anggota keluarga saling menopang, saling menolong, saling mendukung, terutama saling mendoakan. Bangunlah keluarga bahagia dengan cinta, baik cinta kasih suami istri, orang tua dengan anak, dan sesama anggota keluarga. COVID-19 menjadi momentum bagi kita untuk membangun cinta yang tidak pernah padam oleh air, yang tidak pernah hanyut oleh sungai, yang tak pernah terbandingkan dengan harta benda. Seperti Kidung Agung pasal 8 ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Manakala ada yang menyakiti hati kita sesama keluarga, marilah kita hidup saling mengampuni. Kita pasti dapat saling memaafkan satu sama lain. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni berarti dia tidak yakin bahwa dirinya pun sudah diampuni. Dasar pengampunan itu adalah kasih sebagai tiang utama dalam membangun keluarga. Musuh saja harus kita kasihi, apalagi dengan keluarga, bukan? Jadikanlah keluarga sebagai lingkungan utama dalam membangun pergaulan yang baik. Saudaraku yang kekasih, Yesus sungguh mengasihi kita. Kasih Yesus tidak pernah pudar. Dengan kasih-Nya, marilah kita bangun keluarga bahagia di setiap rumah tangga kita. Cinta kasih suami istri dan anak-anak jangan sampai padam dan hanyut diterjang badai COVID ini. Bahkan sebagai insan keluarga besar bangsa Indonesia, kita semua harus saling mengasihi satu sama lain sebagai bangsa kita, bangsa yang berbahagia dan sejahtera. Tuhan memberkati saudara, memberkati kita semua, serta memberkati bangsa kita Indonesia. Amin.